Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu jaisunil ka'bata fa idza kana bi baida'a minal ard yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Qala sallallahu alaihi wasallam yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tetapi redaksi yang dikutip di sini adalah redaksi Imam Al-Bukhari. Wa an ummil mu'minina, dan dari ummul mu'minin. Artinya ibu, mukminin kaum mukminin. Ummul mu'minin gelar bagi istri-istri Nabi. Bentuk tunggalnya ummul mu'minin, bentuk pluralnya ummahatul mu'minin. Ini merujuk kepada salah satu ayat dalam Al-Quran, wahunna ummahatukum. Jadi mereka itu, istri-istri Nabi itu ibu bagi kalian. Nah, oleh karenanya ketika ada pertanyaan kenapa istri-istri Nabi setelah ditinggal wafat oleh Nabi tidak menikah lagi? Karena menikah dengan laki-laki muslim statusnya anak, menikah dengan laki-laki kafir hukumnya haram berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Ini disebut dengan kunyah, penisbahan seseorang kepada nama anak, baik ayah ataupun ibu. Seperti Ummu Salamah, dia punya anak Salamah, disebut Ummu Salamah, suaminya disebut Abu Salamah. Ummu Salamah sendiri namanya Hindun. Jadi di zaman Nabi sampai sekarang sebenarnya di Arab Saudi itu khususnya mereka seringkali memanggil seseorang bukan dengan namanya tetapi dinisbahkan kepada nama anak. Di kita pun kadang-kadang berlaku seperti itu. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Aisyata radhiyallahu anha, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada pertanyaan kenapa Aisyah diberi kunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal kita sama-sama maklum bahwa Siti Aisyah itu tidak memiliki anak. Nabi memiliki 7 anak, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama bernama Al-Qasim, oleh karenanya Nabi dikunyahi Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim. Kemudian ada Abdullah. Kemudian 4 anak perempuan dari Khadijah itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah.
Sementara satu anak dari Maria Al-Qibtiyah itu namanya Ibrahim, yang wafat pada usia 18 bulan. Dan wafatnya Ibrahim bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari sampai nanti ada syariat salat gerhana. Jadi Siti Aisyah itu tidak punya anak. Bahkan Nabi menegaskan juga ketika Siti Aisyah, istri Nabi yang memiliki kecemburuan berlebih, sementara Nabi itu seringkali atau tidak pernah melupakan jasa Khadijah. Sering menyebut nama Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Bahkan ketika Nabi punya rezeki, beliau menyembelih kambing. Beliau kadang-kadang menugaskan seseorang berikan kepada si Anu, karena si Anu itu teman dekatnya Khadijah. Nah, kade itu sanes dalil tahlilan kadenya itu ya. Itu Khadijah tos ngantunkeun Nabi mah sana muncit domba, bagikeun ka tetangga. Nah, itu bukan begitu. Jadi Nabi menyembelih kambing bukan dalam rangka memperingati wafatnya Khadijah, bukan. Tapi Nabi tidak pernah melupakan Khadijah. Artinya ketika beliau punya kelebihan rezeki, Nabi seringkali memberi kepada teman-temannya Khadijah. Margi Siti Khadijah oge tika pungkurna populer dengan orang yang dermawan, balabah seru orang Sunda mah. Nah, sampai Siti Aisyah itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut-nyebut Khadijah? Padahal Khadijah sudah wafat, sementara Allah sudah memberi ganti yang muda dan cantik." Nabi bersabda, "Bagaimana mungkin aku melupakan Khadijah? Ketika orang mendustakanku, dialah yang pertama kali beriman kepadaku. Ketika orang memboikotku, dialah yang menyumbangkan kekayaannya untuk kepentingan Islam. Ketika istri-istriku tidak memberiku keturunan, dialah yang memberiku keturunan." Tapi Aisyah teu amek gitu-gitukeun teh gitu ya. Huleng gitu. 2 minggu mah mogok makan gitu. Teu teuingeun gitu boga salaki teh. Dan Nabi pun tidak pernah berdusta sekalipun untuk menyenangkan istrinya. Lempeng we Nabi mah. Aisyah tuh teu aya istri kuring nu panggeulisna pangdepi ka cintana kecuali Aisyah. Teu kitu Nabi teh. Walaupun ketika ditanya oleh orang lain, siapa orang yang paling engkau cintai? Aisyah. Kabatur mah kitu Nabi teh. Tapi di payunna Aisyah mah teu kitu. Siapa orang yang paling engkau cintai? Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, Abu Bakar, bapakna. Nah, jadi tetap ngabohong mah dosa hukumna. Walaupun untuk membahagiakan istri. Nah, upami ngabohong dalam keadaan darurat gitu ya. Seperti ada orang dikejar mau dibunuh gitu. Ningali si eta teu? Teu. Padahal ningali urang teh. Eta ngabohong. Halal haram. Tapi teu janten dosa kumargi dina kaayaan darurat gitu ya. Tetep we nu haram tetep haram dalam keadaan darurat sekalipun. Babi ge jadi halal nuju darurat mah teu, tetep we babi ge haram. Cuma tidak menjadi dosa. Kan di Al-Baqarah juga begitu. Bukan menjadi halal babi itu, tapi fala junaha alaikum, tidak menjadi dosa. Jadi status haram nama tetap haram. Nah, Siti Aisyah itu anaknya Abu Bakar, beliau punya saudara perempuan namanya Siti Asma. Nanti Siti Asma itu dinikah oleh Jubair. Jangan Jubair sareng Nabi teh dahuan. Dari pernikahan Siti Asma dengan Jubair, lahirlah seorang anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah teh anaknya Asma, anaknya Jubair. Hubungan dengan Aisyah, Abdullah itu keponakan Alo gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan dari Aisyah, Ummu Abdullah, ibunya Abdullah,
Aisyah mah tegaduh putra, Abdullah eta teh putrana Asma alona. Jadi biasa di kalangan orang Arab mah mengkunyahi seseorang itu bukan dengan nama anaknya, tapi dengan nama keponakannya. Dan itu sawiyah secara hukum tidak apa-apa. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yagzu jaisunil ka'bata, ada pasukan yang sangat besar yang akan memerangi menghancurkan Ka'bah. Nah, kita mundur dulu ya, sejarahnya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, waktu itu ada 3 negara adidaya. Kita seringkali mendengar 2 negara adidaya, padahal sebenarnya ada 3. Yang 2 itu Asia, Pak. Yang 1 Afrika. Eropa tidak tercatat punya kekuatan besar. Yang populer itu yang 2. Pertama, Persia atau Parsi. Iran sekarang, Pak. Yang kedua, Bizantium atau Romawi Timur, yang berpusat di Konstantinopel waktu itu. Jadi satu kota yang didirikan oleh Kaisar Konstantin, sampai disebut dengan kotanya itu Konstantinopel. Nanti ini Konstantinopel ini satu kekuatan, kemudian satu kota yang bentengnya begitu kokoh. Nabi pernah memprediksi, tentu berdasarkan wahyu, nanti kota itu, Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh satu pasukan, panglimanya adalah panglima terbaik, dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Sampai di zaman Nabi itu, setelah Nabi wafat, ada beberapa sahabat yang mencoba, karena ingin menjadi orang yang dinyatakan oleh Nabi sebagai pasukan terbaik, panglima terbaik. Nah, tetapi baru berhasil Konstantinopel itu ditaklukkan oleh seorang panglima namanya Muhammad. Panglima itu. Karena dia bisa menaklukkan Konstantinopel, diberi gelar Al-Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang penakluk. Nanti Konstantinopel itu namanya diganti menjadi Istanbul, kota Islam, kemudian perubahannya berubah menjadi Istanbul. Turki sekarang, Pak. Turki itu kan Asia. Jadi 90% wilayahnya masuk Asia, kemudian 10% masuk Eropa. Tetapi Turki lebih memilih secara politik itu lebih ke Eropa. Nah, jadi Parsi atau Persia itu Asia. Kemudian Bizantium atau Romawi Timur, walaupun disebutnya Romawi Timur, tetap masuknya wilayah Asia. Nah, kenapa Romawi Timur dengan Romawi Barat tidak mau bersatu? Karena secara ideologi memang berbeda. Kalau Romawi Timur itu Kristennya Kristen Ortodoks, Pak. Tapi kalau Itali atau Romawi Barat itu beda. Kemudian yang ketiga, negara adik kuasa dari Afrika itu namanya Habasah. Jadi Habasah itu kalau di Eropa ada Uni Eropa. Kemudian di Arab ada Uni Emirat gitu ya. Jadi gabungan beberapa negara. Habasah pun begitu. Ya, sekarang Ethiopia populernya. Ternyata Ethiopia itu bagian dari Habasah. Termasuk nanti Somalia, Nigeria itu dulu terikat dalam satu ikatan yang namanya Habasah. Jadi Habasah itu negara yang besar, cuma sekarang pecah gitu. Sama Habasah pun itu agresor, penjajah. Jadi Bizantium atau Romawi Timur penjajah. Persia atau Iran itu penjajah. Kemudian Habasah pun penjajah. Karena jadi hukum rimba yang kuat ya pasti akan menjajah yang lemah. Negara yang dijajah oleh Persia itu Irak. Jadi zaman Saddam Hussein gitu pas ya awalnya memang sejak zaman dulu sampai terjadi perang yang sangat dahsyat. Kemudian Bizantium dikalahkan sampai hancur lebur. Orang memprediksi tidak mungkin pasukan Romawi Timur itu bisa bangkit kembali. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Bizantium, Romawi Timur itu akan kembali bangkit dan akan bisa mengalahkan Persia.
Dan itu diabadikan dalam surat Ar-Rum itu. Nah, kemudian negara-negara Arab khususnya yang dijajah oleh Persia, oleh Bizantium atau Romawi Timur itu Palestina. Jadi kalau kesininya terjadi perang salib, memang dari dulu pun begitu. Palestina, kemudian Mesir itu dapat dijajah oleh Bizantium. Nah, nanti dua negara adidaya ini dapat dihancur leburkan oleh pasukan Islam di masa kekhalifahan Umar. Nah, nanti Irak dapat dibebaskan dari cengkraman Persia, kemudian Palestina dapat dibebaskan juga dari cengkraman Bizantium. Nah, nanti Umar menugaskan panglima perang untuk mengendalikan Palestina namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian untuk Mesir ditaklukkan oleh Amr bin Al-As, panglima perangnya itu. Nah, kemudian negara jajahan dari Habasah itu, jadi Habasah itu menjajah Yaman. Yaman itu dijajah oleh Habasah. Nah, nanti Raja Habasah menempatkan gubernur jenderal di Yaman itu. Namanya Abrahah. Jadi Abrahah itu gubernur jenderal. Di Indonesia mah gubernur jenderal, pusatnya di Ratu begitu di Belanda. Nah, nanti ketika Habasah ini hancur, terpecah, nanti gubernur jenderal ini mengangkat dirinya itu menjadi raja. Memisahkan diri, Pak. Nah, kemudian nanti si raja ini yang asalnya gubernur jenderal, dia punya anak, kemudian punya cucu. Nah, nanti cucunya jadi raja lagi di Habasah. Namanya Ashamah. Nah, gelarnya Negus. Orang barat begitu bilang. Nah, orang Arab menyebutnya Najasi. Nah, nanti Ashamah ini masuk Islam, Pak. Ketika ada belasan sahabat Nabi yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib itu hijrah ke Abyssinia atau Habasah. Nah, terjadi dialog gitu ya, karena dipitnah waktu itu. Jadi Abu Sufyan waktu itu yang masih kafir menyusul mereka untuk datang ke Habasah, melobi Ashamah waktu itu agar mereka mendeportasi, memulangkan sahabat-sahabat Nabi ke Mekah. Sampai terjadi fitnah waktu itu bahwa kata Abu Sufyan, Muhammad dan agamanya itu menghinakan Isa dan Maryam. Nah, cuma waktu itu Ashamah tidak mau memponis berdasarkan berita dari satu pihak. Ashamah memanggil Ja'far kemudian meminta klarifikasi, betulkah Muhammad dan agamanya itu menghina Maryam dan anaknya. Ketika itu Ja'far membacakan surat Maryam, kemudian Ashamah menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ternyata Islam itu tidak menghinakan Maryam, tidak menghinakan Isa, justru memuliakan Maryam dan memuliakan Isa. Nah, nanti Nabi hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat yang dari Abyssinia nyusul ke Madinah, Ashamah meninggal dunia. Terjadilah yang nanti syariat salat gaib itu, Pak. Nah, makanya nanti salat gaib itu dalam pandangan Islam hanya boleh dilakukan untuk jenazah yang kita yakin di sana tidak ada yang menyolatkan. Hari araya menyolatkan walaupun hanya 1 orang. Terus disolatkan di rumah sakit gitu ya, oleh petugas gitu, gugus Covid gitu, sudah tidak ada salat gaib kalau mau datang ke kuburannya. Ya, saya punya pengalaman kemarin Jumatan di Margahayu Raya. Nah, di sana itu bendahara masjid meninggal dunia COVID. Nah, nanti mau ada salat gaib. Nah, saya muntiasa sama Ustaz nanu ngimamanana. Nah, saya bilang, "Sakedah Pak, sudah ada yang menyalatkan belum? Tolong kontak dulu keluarganya, apakah di rumah sakit ada yang menyalatkan atau tidak. Kalau tidak ada yang menyalatkan, saya mau melaksanakan memimpin salat gaib. Kalau sudah ada yang menyalatkan walau 1 orang itu tidak ada." Nah, ternyata berita terakhir dari keluarga ya duka leres duka henteu lahnya. Cuma terus saya percanten gitu dan piraku orang teh mengklarifikasi mana videona gitu ya. Tidak ada yang menyolatkan. Akhirnya dilakukan salat gaib karena memang tidak ada yang menyolatkan. Nah, jadi kembali lagi bahwa Yaman itu negara jajahan dari Habasah, Abyssinia. Kalau kita melihat
Bahrul Kulzum istilahnya di dalam peta itu, di map itu, atau kita mengenalnya dengan sebutan Laut Merah gitu ya. Itu dari ke atasnya kan berbatasan Mesir dengan Palestina, ke bawahnya itu perbatasan Yaman dengan Afrika. Tapi kalau ke bawah itu semakin mengecil selatnya itu. Jadi ketika ada pertanyaan kan nanti Abraha ini menyerang Ka'bah dengan menggunakan membawa pasukan besar, dan di depannya itu ada gajah yang paling besar itu. Ada pertanyaan, di mana namanya di Yaman ayah gajah begitu Pak? Di mana di Yaman ayah gajah? Kan tidak populer sekarang Pak. Sampai sekarang tuh ya di Yaman ada gajah. Nah ternyata itu memang gajah Afrika. Jadi dengan melihat sejarah ini bahwa Yaman itu kan jajahan Habasah itu Afrika. Jadi gajah yang digunakan oleh Abraha waktu itu untuk menghancurkan Ka'bah itu memang impor begitu, dibawa. Karena waktu itu alat tempur yang paling canggih untuk saat itu, paling kuat ya gajah. Nah kemudian secara keagamaan Habasah itu Kristen juga Pak, Kristen Ortodoks juga. Habasah itu. Sampai nanti ketika menjajah Yaman pun agama ini dibawa. Nah kemudian Abraha ini seorang ekonom, seorang panglima perang, seorang pemimpin, jenius, juga seorang ekonom. Dia melihat kenapa orang-orang pada datang berkunjung ke Mekah. Kan Mekah itu bukan kota pertanian, Mekah itu kota jasa. Mereka bisa hidup itu karena banyaknya orang yang datang berkunjung ke sana. Ternyata Abraha ini melihat bahwa orang-orang datang ke kota Mekah itu karena ada daya tarik, yaitu adanya tempat ibadah yang namanya Ka'bah itu. Nah makanya Abraha itu di Yaman membuat gereja yang sangat megah, tujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Nanti kalau dibangun tempat ibadah di Yaman, nanti orang akan pada datang ke Yaman. Otomatis dengan banyaknya orang yang datang, ekonomi akan berputar. Karena mereka makan, mereka menginap. Jadi pinter gitu, mikir nate. Jadi jelema daratang ka Mekah teh aya Ka'bah, bikin saja saingan. Nah, orang-orang Mekah itu tidak suka ketika mendengar Yaman membuat saingan. Nah, karena mereka akan menyadari bahwa mereka bisa hidup itu karena banyaknya orang yang datang berkunjung. Karena melak tejara radi di Mekah karena gersang. Nah makanya sebenarnya kenapa dulu ada seorang orang Arab itu yang menempatkan patung di komplek Masjidil Haram dan memberi izin, mempersilahkan kepada orang-orang dari Jeddah, dari Taif untuk membuat patung dan menempatkan patung di Mekah. Namanya Amr bin Luhai. Ini tetap mau tidak mau mesti diakui ini ekonomi. Jadi ketika di Mekah itu ada 360 patung, setiap tahun orang datang berkunjung, festival tahunan, maka di sini akan terjadi perputaran ekonomi. Bisa hiduplah orang-orang Mekah itu. Nah ini dapat diperjelas lagi ketika terjadi penaklukan Mekah tahun ke-8 Hijriah, Nabi bersabda, sejak saat ini tidak boleh ada orang kafir masuk ke Mekah. Kan orang Mekah kaget. Jika demikian, dari mana kami bisa makan? Nah, artinya jelasnya tetap istilah Ustadz Romli mah, ya mah kaitan jeung eusi pejit gitu. Maka Nabi menyatakan Allah akan membuat kalian kaya. Tadi orang teh kararitu ayeuna teh Pak. Apalagi kaitan dengan pariwisata. Da apal atuh ieu teh pesta laut teh da apaleun musyrik nu kieu teh. Tapi kenapa diadakan untuk mengundang itu para turis begitu. Apakah turis asing dari luar negeri gitu ingin menyaksikan bagaimana pesta laut itu atau turis domestik begitu ya. Turis anu demes saeutik, domestik disebut. Turis dalam negeri gitu. Nah, ada orang Mekah sengaja datang ke Yaman. Orang ini buang kotoran, Pak, di dalam gereja itu. Nah, karena ya cilaka ya nyaingan gitu, buang kotoran di sana. Dan ternyata
nya dunia intelijen mah aya wae gitunya. Jadi orang itu datang tiba-tiba ada kotoran moal neangan juri teu kadeuleu istilahna kitu. Ya. Jelema eta ngulampreng sena leungit Pokokna mah unggal aya jelema eta ngulampreng ka dieu sena leungit we di masjid teh. Tuh moal neangan juri teu kadeuleu gitu. Mata mun aya jelema eta gitu kade gitu ya. Nah, murka begitu. Abraha itu murka. Itu yang menjadi penyebab kenapa jadi Abraha teh ujug-ujug mau menghancurkan Ka'bah gitu. Ternyata begitu kronologisnya. Jadi Abraha itu tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Hanya ingin membuat bangunan yang bisa menyaingi Ka'bah. Tapi ketika ada orang Mekah yang buang kotoran di dalam gereja itu, di dalam kanisa itu, murka gitu. Nah, jadi Abraha itu menyiapkan pasukan yang sangat besar. Dari Yaman mereka berangkat, darat tentunya gitu. Nya gajah we lah satarik-tarik lagi gajah lumpat atuh Pak. Kagambar gitu di perjalanannya itu. Pasukannya sangat besar, sangat besar. Buktinya sangat besar, itu bukan hanya pasukan perang yang ada di sana, pasarna oge aya Pak. Sareng pasarna diringkid gitu. Ya. Nah kemudian sabda Nabi, jadi yagju jaisunil Ka'bah, ada pasukan yang sangat besar yang akan memerangi menghancurkan Ka'bah. Hatta faidza kanu bi baida, ketika mereka berada di dataran yang sangat luas. Yuhsyafu bi awalihim wa akhirihim, dihancurkan pasukan itu dari bagian depan sampai bagian belakang, semua dihancurkan. Nah nanti ini diabadikan dalam surat Al-Fil itu. Walaupun terjadi juga dialog antara Abraha dengan Abdul Muthalib waktu itu. Abdul Muthalib mah nungtun onta, pangangun. Nah, cenah maneh teh lain siap-siap ngajaga Ka'bah pan ieu rek dihancurkeun akeun we. Ka'bah mah aya nu ngurusna. Da kuring mah robul ibil gitu. Robul Ka'bah mah aya beda deui. Aya Allah itu nu ngurusna gitu ya. Hatta faidza kanu bi baida minal ar yusafu bi awalihim wa akhirihim. Itu menurut ahli sejarah dihancurkannya pasukan Abraha itu di tempat antara perbatasan Yaman dengan Muzdalifah dan Mina, perbatasan itu. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Bagaimana mungkin begitu? Bisa dihancurkan semuanya. Di awal sampai akhir dihancurkan. Padahal dalam pasukan yang besar itu tidak semuanya pasukan tempur. Wafihi aswaquhum itu ada pasarnya. Ada orang yang ada di sana bukan niat untuk berperang. Bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi untuk berdagang saja. Waman laisa minhum. Dan ada juga orang yang pedagang sanes, pasukan sanes, aya didinya terasa pending ngali jelema loba gitu. Nah kemudian Nabi bersabda, yukhsyafu bi awalihim wa akhirihim, betul, akan dihancur leburkan dari awal sampai akhir, summa yub'atsuna ala niyatihim, tetapi mereka nanti dibangkitkan di akhirat dan hisabannya itu ala niyatihim, patokannya sesuai dengan niat mereka. Artinya bahwa hadis ini merupakan rincian dari hadis yang umum. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi orang yang berada di tempat yang sama, ditaruhlah meninggal pada waktu yang sama, belum tentu nasibnya sama. Yub'atsuna ala niyatihim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji ke Husnul, abdi mah terang, tapi Allah Maha tahu kan niatnya seperti apa. Nah, kulantaran aya cinte, ya. Nah, kulantaran lumayan asup kana YouTube apa begitu gitu. Mantap kudu mandi heula ka Husnul mah gitu. Nah, sama juga Pak dengan kondisi seperti tsunami Aceh gitu. Kan dibabat, tadi pilihan ku Allah ya soleh entong. 200.000 yang terdeteksi gitu ya, korban tsunami Aceh itu tadi pilihan ku Allah teh. Bade nu dorakana, bade anu solehna, tapi nanti nasib akhir di akhirat bagaimana? Yub'atsuna ala niyatihim. Ya, akan dibangkitkan dan nasib mereka itu akan ditentukan oleh niat mereka. Nah, sama juga begitu dalam kondisi seperti sekarang ini. Ketika ada penyakit yang mewabah, banyak yang meninggal dunia, yub'atsuna ala niyatihim.
Teu dipilihan pan, bade nu soleh, bade nu baragajul, bade nu doraka gitu, teu dipilihan. Ya, yang sesuai dengan catatan takdir gitu ya. Tetapi nanti yub'asuna ala niyatihim, akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Eta sementawis pala wargi sadaya, mudah-mudahan aya manfaat. Teras aya sakedik pengumuman, nyuhunkeun kaikhlasan doa alus saduus nuju teu damang, mudah-mudahan anjeunna enggal disehatkeun sabihara sabihari nya oge kulawargina oge dipaparin kasehatan. Salajengna kanggo sementawis pangaosan husnul subuh dugi ka ayeuna insyaallah engke dikawitan deui sabada tasyrik Pak. Janten tinggal kawitan enjing libur heula ya engke dugi ka hari ka-13. Idul Adha kaping 10, 11, 12, 13 kaping 14 insyaallah ngawitan deui ngaos ya. Insyaallah sok sanaos Bapak Ibu teu ngaos enjing ngawitan enjing da kumargitos biasa insyaallah pahala mah aya. Ya, sementawis ngaosna di bumi heula masing-masing. Ya. Nuhun. Tah mangga gitu. Atanapi engke di grup WA diumumkeun deui nya. Tah gitu. Engke janten ngantosan pengumuman di grup WA nanti di Batu Nunggal ataupun di Jamaah Opat kayak diumumkan insyaallah. Sagitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.